Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Husnul Khatimah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para pengurus masjid, mohon maaf tidak disebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para pengurus, juga tokoh masyarakat, para asatizah, para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah, malam hari ini malam perdana, malam pertama setelah libur sekian bulan ya. Mungkin lebih kurang 5 bulan saudara-saudara ya. Alhamdulillah malam hari ini ya, saya diminta kembali untuk mengisi pengajian di Masjid Husnul Khotimah yang tercinta ini ya. Mudah-mudahan kehadiran saya, kehadiran Anda, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, keadaannya memang prihatin ya. Kita, bahkan bukan kita saja, dunia semuanya mendapatkan semacam ujian berat dari Allah ya. Itulah yang disebut pandemi virus corona. Jadi tidak ada satu negara pun yang luput ya. Hampir saudara-saudara keseluruhan negara rakyatnya yaitu kena virus corona. Memang ini ujian berat. Mungkin Anda dan saya sama kali, semenjak jadi manusia mungkin baru kali ini saudara-saudara ya. Ini ujian berat ini. Ya, setiap negara udah berusaha berlomba-lomba untuk mencari antivirus yang disebut vaksin ya. Saya berpendapat ini mengira bahwa virus ini sulit untuk hilang kecuali ada vaksinnya. Sama dengan virus-virus yang lain, dia akan lenyap bila mana semua orang diberikan vaksin. Nah, sedangkan vaksinnya masih diselidiki, masih dibuat percobaan-percobaan. Konon katanya tahun 2021 mungkin baru ya mendapatkan vaksin itu. Ya mulai dari sekarang saudara-saudara, bahkan sebelumnya ya kita tetap memakai istilah pemerintah protokol kesehatan ya. Ya itulah usaha ya. Yang namanya agama kita ini kan memerintahkan untuk usaha. Usaha itu sebisa-bisanya. Ada firman Allah yang berbunyi khudhu khidrakum, ambillah kewaspadaan. Jadi hal-hal yang merugikan kita, entah merugikan nyawa, merugikan harta, atau merugikan apa saja, kita selalu waspada. Itu perintah agama ya. Sudah tentu waspadanya sebisa-bisanya, dan juga sudah tentu jangan sampai waspadanya mungkin ya menimbulkan kepanikan begitu. Ini pun nggak bagus. Jadi kita istilah sekarang protokol kesehatan ya dijalankan, kemudian kita nggak lupa lah dengan berdoa kepada Allah gitu, supaya Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat penyakit virus corona ini ya. Ya mudah-mudahan doa-doa kita dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi biarlah pemerintah lagi berusaha mencari antivirus. Ya kita ini sebagai rakyat hanya bisa berusaha dan berdoa. Itu saja saudara-saudara. Sering-sering cuci tangan di rumah ya. Habis pulang dari mana-mana cuci tangan. Ya, jangan istilahnya mudah menyentuh ini muka. Di muka ini kan ada mulut, ada hidung, ada mata.
Jangan mudah begitu. Jadi cuci tangan dulu dengan air mengalir, pakai sabun, barulah ya kita memastikan ya bisa menyentuh bagian muka kita ini. Karena kan virus ini menular melalui itu. Ya, jadi virus ini misalnya ada di tangan kita, kemudian kita menyentuh mulut atau menyentuh mata, menyentuh hidung, ya kenalah saudara-saudara. Begitu. Itu yang sulit memang. Jadi nggak kelihatan ini virus, nggak nampak, ya. Tapi dahsyat saudara-saudara. Ya itulah kekuasaan Allah. Ya. Jadi manusia makhluk lemah, dia hanya bisa berusaha, kemudian berdoa. Ya mudah-mudahan saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. Pengajian ya hampirlah di semua tempat dimulai. Apalagi Jumatan sudah lama dimulai ya. Itu nggak ada masalah sebetulnya Jumatan pengajian. Yang penting kan protokol kesehatan lagi yang penting. Ya. Kalau nggak boleh ngapa-ngapain itu yang gambaran saya panik saudara-saudara. Ya. Jadi emang ini virus corona membuat segala sendi kehidupan goyah. Kehidupan di dalam pemerintahan, kehidupan bersosial, politik, ekonomi, termasuk kehidupan beragama. Ya seperti dulu kan Jumatan, nggak Jumatan begitu kan. Jadi udah khawatir semuanya begitu. Kemudian ya pemerintah mengizinkan dengan cara ya tetap menjaga protokol kesehatan. Ya pengajian tak ubahnya lah seperti Jumatan, nggak beda saudara-saudara ya. Yang penting protokol kesehatan diantaranya banyak-banyak cuci tangan kalau dari mana-mana ya, agar meyakinkan. Nah pengajian saudara-saudara nggak boleh berhenti sebetulnya. Memang agama memerintahkan kita untuk terus menuntut ilmu. Ada istilah saya ini menuntut ilmu lintas waktu, ya, kapanpun, bahkan lintas tempat dimanapun. Jadi selama kita ada kemampuan untuk menuntut ilmu, maka selama itulah kita disuruh oleh agama. Ada ayat Quran yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk terus menambah ilmu. Kalau Nabi Muhammad seorang Rasul masih disuruh tambah ilmu, apalagi kita ini orang biasa. Ada firman Allah yang sering saya sampaikan yang berbunyi wa qur rabbi zidni ilma. Artinya ucapkanlah wahai Rasul dalam doa kamu, ya Tuhanku, tambahkanlah saya ilmu. Nabi Muhammad enggak pernah di dalam Quran disuruh tambah harta, tambah jabatan, tambah ini, tambah itu. Yang ada tambah ilmu, saudara-saudara. Itu hebatnya tuh agama Islam, mendorong pemeluk-pemeluknya untuk terus menuntut ilmu. Karena ilmu saudara-saudara paling pokok dalam kehidupan. Baik untuk kehidupan dunia ataupun nanti untuk kehidupan akhirat di sorga. Ini semuanya harus ditopang dengan ilmu. Ya, tanpa ilmu sulit. Ya. Mulai ilmu umum, nah ini ilmu umum di dalam agama posisinya fardu kifayah. Ya, mesti orang Islam ada begitu, nggak mesti semuanya. Mesti ada yang ahli ekonomi, yang ahli peternakan, yang ahli kedokteran, yang ahli berhitung, matematika, dan seterusnya, dan seterusnya. Mesti ada itu. Itu ilmu umum. Islam begitu mengajarkan. Dia fardu kifayah istilahnya. Jangan sampai umat Islam nggak ada yang pinter kedokteran. Nanti kalau ada semacam sekarang, ada virus corona, kelabakan semuanya, nggak ada yang mengerti. Ya, tapi kan ada yang mengerti, ada ahli paru-paru, ahli jantung, ahli tenggorokan, THT, dan semuanya. Jadi mereka itu membuat semacam ya penyelidikan, percobaan untuk mencari vaksinnya. Itu ahli-ahli semua, harus pakai ilmu. Nggak pakai ilmu ya nggak jalan saudara-saudara. Jadi ilmu umum itu dalam Islam hukumnya fardu kifayah. Adapun ilmu agama di dalam Islam fardu ain. Hendaknya setiap orang yang mengaku dirinya muslim, mau dokter ke,
mau ahli ekonom ke, mau apapun jabatannya, tetap selama dia ngaku orang Islam, mesti mempunyai ilmu-ilmu Islam. Ilmu-ilmu Islam ini ada ilmu Islam yang pokok, yang tidak boleh tidak. Ya. Itu dimulai dari ilmu tauhid itu. Ilmu tauhid itu ilmu pokok. Ya, ada istilah kita kan kenal ada rukun iman. Ya, rukun iman itu kan ada 6. Nah, ini dipelajarin, ini pokok semua. Terus nanti ada rukun Islam itu, ya, yang 5. Itu pun juga dipelajarin. Ya, kecuali yang tidak wajib seperti orang miskin, dia kan nggak bayar zakat, yang nggak wajib belajar zakat. Ya, kalau orang kaya wajib tahu begitu. Ilmu haji, orang miskin nggak wajib belajar haji. Ya, tapi kalau dia orang kaya wajib mempelajari tentang haji supaya nanti ketika melaksanakannya pas, sesuai ya, dengan pesanan agama, sehingga pada gilirannya ibadahnya bermutu karena ditopang dan didasari oleh ilmu. Jadi orang yang beragama Islam tidak boleh tidak, dia harus mengenal Islam dari dekat ya, dengan mempelajari. Kan tak kenal tak cinta. Supaya kenal ya kita belajar. Belajar itu ya macam-macam jalurnya ya, melalui membaca. Kalau kita mengerti ya, kalau kita nggak mengerti baca sendiri, takut oleng itu tanpa pembimbing. Maka ada istilah orang dulu, orang yang belajar agama nggak pakai guru, gurunya setan. Serem banget itu gurunya setan. Jadi bukan makin benar, makin rusak. Ya, karena nggak ada pembimbing. Ini mungkin terjadi di kita, terjadi saudara-saudara. Ya. Ya, itu yang punya semacam pemahaman yang beda sekali. Ya, ya itu ilmu agamanya, maaf ya, cetek begitu. Jadi mudah dimasukin aliran-aliran yang rusak. Akhirnya ini orang bisa menjadi ya istilahnya melampaui batas ya. Padahal dia merasa benar, tapi benar kan menurut kepahaman dia. Dulu dia belajar agama tanpa guru atau pakai guru, gurunya juga istilahnya mentah, belum matang saudara-saudara ya. Ada istilah sesat dan menyesatkan, itu yang dikhawatirkan. Jadi yang penting kalau kita udah banyak mengerti, ya kita bisa banyak baca, saudara-saudara. Itu salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua dengan mendengar semacam inilah, mendengar ceramah, mendengar pengajian, begitu. Itu juga dapat ilmu. Yang lain lagi dengan bertanya misalnya. Walhasil banyak cara untuk mendapatkan ilmu. Emang yang paling mudah itu, yang paling gampang tapi walaupun dia mudah, dia bermutu. Ya pengajian itu paling mudah. Ya, kan dalam pengajian kan mudah sekali. Anda nggak dituntut untuk ngisi formulir. Ya, nggak ada iuran-iuran. Ya, nggak ada istilah ujian lah, lulus nggak ada lah. Yang penting datang, nguping, dengerin, dapat ilmu. Kan begitu. Itu paling mudah zaman sekarang. Tapi kan nggak semua orang ya tertarik, saudara-saudara. Itu yang jadi masalah. Nggak semua orang tertarik di situ. Ya. Yang penting agama sudah mendorong kita untuk terus menuntut ilmu dengan cara apapun. Nah di antaranya yang sekarang nih kita lakonin ini, yaitu menghadiri pengajian. Saudara, kumpul-kumpul di dalam pengajian itu sangat didorong sekali. Dulu di masa Nabi, beliau menemui di masjid itu ada 2 kumpulan. Ini hadis riwayat Abu Daud. Diceritakan Nabi masuk ke masjid melihat 2 kumpulan. Kumpulan yang pertama ada kumpulan berzikir dan berdoa. Kumpulan kedua, kumpulan ada gurunya menerangkan ini wajib, itu tidak, ini haram, itu halal, menerangkan tentang ilmu-ilmu agama. Nabi memberi komentar, kilahuma ila khair, dua-duanya menuju kebaikan. Ya, orang berzikir, berdoa baik, apalagi nuntut ilmu ada gurunya baik. Tapi mana yang paling baik? Itu yang jadi pertanyaan.
Maka Nabi menjawab, yang paling baik mereka yang sedang menuntut ilmu. Kok kenapa demikian? Nabi menjawab, bil ilmi ursiltu. Saya nih diutus oleh Allah dengan ilmu. Gak main-main tuh beliau. Beliau jadi Rasul itu dilengkapi dengan ilmu. Langsung ilmu laduni, langsung ilmu tanpa belajar. Allah yang kasih. Ya, melalui wahyu, melalui Jibril, ada yang langsung begitu. Itu ilmu Nabi Muhammad, ilmu paling sempurna udah. Beliau sendiri mengatakan begitu memang. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidik saya, itulah sebaik-baik didikan. Jadi orang kumpul menuntut ilmu itu lebih hebat, lebih baik dari kumpul berzikir, walaupun keduanya sama-sama baik. Semuanya dua-duanya baik, tapi mana yang lebih? Begitu. Nah, itulah kumpul di majlis-majlis ilmu. Karena disitulah dia banyak mendengar, ya, banyak memahami agama dari ulama-ulama. Sehingga saudara-saudara, ilmu itu adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Bukan saja beliau seorang rasul-rasul yang dulu. Itu Nabi katakan warisan mereka bukan harta, bukan uang dinar, bukan uang dirham, juga bukan uang rupiah. Warisan mereka adalah ilmu. Ya. Dikatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu ahli waris para nabi-nabi. Karena ilmu itu yang didapat oleh ulama dari nabi, turun temurun. Nabi ajarkan sahabatnya, sahabat ajarkan tabi'in, tabi'in ajarkan tabi'in, terus sampai ke bawah berantai begitu. Enggak putus itu ilmu. Ya. Maka yang mendapatkan ilmu itu mendapat keuntungan besar. Ya. Jadi ada hadis mengatakan wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang dinar, tidak mewariskan uang dirham. Innama warrasul ilma. Hanya saja mereka mewariskan ilmu. Faman akhozahu. Siapa-siapa yang mengambil ilmu, faqad akhoza bihadzin wafir. Sungguh dia telah mengambil keuntungan besar. Yang mendapatkan ilmu mendapat keuntungan besar. Apa keuntungannya? Banyak banget saudara-saudara. Ya, dengan ilmu diharapkan ibadah kita makin bagus, berkualitas dan bermutu. Karena ibadah kita didasari pengetahuan, bukan sekedar ikut-ikutan, maka makin bermutu begitu. Dengan dia hadir di majlis ilmu, yaitu dia mendapat pahala begitu besar. Pahalanya melebihi sembahyang 1000 rakaat. Itu kata para ulama besar seperti para sahabat Nabi. Abu Dzar mengatakan demikian, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi rakaatin tatawwuan. Satu bab ilmu yang kami pelajari lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Itu kan menggambarkan menuntut ilmu melebihi dari seluruh ibadah. Bahkan tadi kan zikir pun masih di bawah. Lebih tinggi orang kumpul menuntut ilmu. Ya. Itu kedudukan ilmu begitu saudara-saudara. Belum lagi tuh orang yang nuntut ilmu dijanjikan oleh Nabi yang bagus-bagus. Ya, di antaranya itu hadis Nabi, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Siapa-siapa yang keluar menuntut ilmu, maka keluarnya fi sabilillah, keluar mulia, keluar di jalan Allah, bukan di jalan setan, sampai dia kembali ke rumah. Lebih jauh lagi ada hadis yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sampai-sampai yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka nanti akan dimudahkan jalan ke sorga. Sampai demikian, akan dimudahkan jalan ke sorga. Karena dengan ilmu dibanyak tahu, ya ini berakibat ibadahnya makin bagus. Dibanyak tahu ini halal itu haram, yang haram ditinggalkan, yang halal ditempuh, jadi makin banyak pahalanya, jadi mudah ke sorga. Begitu. Bahkan menuntut ilmu kan capek, penat pikiran kita. Ya, enggak semua orang doyan nuntut ilmu, enggak semua orang itu susah. Karena susah menuntut ilmu, nanti di akhirat digampangin, untuk ke sorga dimudahkan. Itu yang Nabi janjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah.
Jadi saudara-saudara, bukan main ini ilmu. Ya, saya sendiri secara pribadi itu kalau di rumah ya kerjaannya baca aja udah. Ya, nggak baca ya tidur begitu. Tidur ya baca, mengajar begitu aja, nggak pernah berhenti saya. Saya nggak pernah berhenti belajar di rumah. Ya, apalagi zaman sekarang kan lebih canggih lagi untuk mendapatkan ilmu, lebih mudah sebetulnya zaman sekarang. Khususnya kalau kita udah punya kuncinya, ini memang agak repot. Punya kuncinya. Apa kuncinya? Ya bahasa. Bahasa kita harus memahami bahasa Arab begitu. Ya, kita buka misalnya ini maktabah, ya, perpustakaan. Itu ada perpustakaan itu dibuat oleh orang Arab. Ribuan kitab. Tinggal klik udah mau baca apa? Langsung melalui komputer. Ya, belum lagi sekarang kan ya kita bisa melalui internet. Ya, tulis sudah di HP bahasa Arab, apa ini yang kita perlukan, ya, kita klik keluar itu banyak banget fatwa-fatwa dari Syekhul Azhar, dari ya, negara ini negara itu untuk perbandingan. Jadi sekarang ini nuntut ilmu sebetulnya ini kalau sudah punya kunci ya, bisa mandiri dia. Cuman kalau belum punya kunci itu memang yang agak repot saudara-saudara. Jadi perlu disuapin terus. Perlu disuapin terus ya, semuanya bagus lah, semuanya bagus saudara-saudara. Yang penting bagaimana? Berusaha yang penting menuntut ilmu begitu. Ya. Kan memang kan kita ini disuruh kun aliman, kalau bisa jadi orang alim semuanya. Tapi kan kadang-kadang agak sulit. Jadilah kamu orang pandai semua, pandai agama, nampaknya agak sulit. Ya, yang penting semuanya berusaha, ntar yang dapat paling beberapa orang, kan tuh wajar begitu. Ya, kun aliman, au muta'alliman, atau yang menuntut ilmu. Itu. Jadi jadilah kamu orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu. Nah, ini bagus semua. Berilmu bagus, menuntut ilmu seperti Anda itu bagus. Ya. Au mustami'an, atau jadilah kamu orang yang mendengar. Au muhibban, jadi orang yang mencintai ilmu begitu. Jangan enggak ini, enggak itu, enggak ono. Patahlak katanya. Kamu akan binasa. Begitu ungkapan ulama dulu. Untuk didorong kita supaya giat dan selalu senang untuk menuntut ilmu. Hadirin saudara-saudara, zaman sekarang ini zaman modern lebih banyak lagi nih diperlukan ilmu agama ini. Karena untuk membentengi. Ya, bolehlah saya katakan ilmu agama itu filter alias saringan. Jangan sampai gara-gara ini zamannya udah demikian, apa aja masuk ke pikirannya. Ya, jadi nggak ada saringannya itu, nggak ada filternya, jadi malah merusak. Nah ilmu agama itulah filternya, ilmu agama itulah saringannya, ya, sehingga orang nanti akan tumbuh baik. Khususnya tumbuh pikirannya itu jadi baik, rohaninya jadi bagus begitu. Dia nggak menjadi orang yang rusak karena dia banyak mengerti agama. Jadi nggak mudah aliran-aliran yang jelek, yang istilahnya kotor, nggak mudah masuk ke pikirannya. Dia bisa memilih, memilah, menyaring, ya, lantaran ada ilmunya. Ada seorang ulama yang bernama Asy-Syaikh Az-Zurnuji. Di dalam kitabnya namanya Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim. Beliau berkata, fa inna baqa'al Islam bil ilmi. Sesungguhnya abadinya agama Islam dengan ilmu. Coba dipikirkan itu. Islam akan abadi itu dengan ilmu agama. Kalau nggak ada ilmu agama, jangan-jangan mula-mula ya namanya Islam, asal nama doang, tapi perbuatannya jauh dari Islam. Nanti lama-kelamaan nama Islamnya hilang dah, habis aja udah. Ya nggak mustahil, mudah-mudahan sih jangan. Indonesia yang mayoritas Muslim, maaf, jadi minoritas, itu nggak mustahil. Nggak mustahil. Kalau orang penduduknya nggak mau menuntut ilmu agama, bisa berubah saudara-saudara. Karena dia lemah ilmu agamanya. Ya, jadi akibatnya ya terseret ke agama mereka, diiming-iming. Dia nggak mengerti tentang agama Islam, cuman Islam itu turunan. Ya, nggak tahu tuh ada gak Islam tajatan?
Ada Islam KTP begitu ya. Ini turunan tuh Islam, bapaknya Muslim, anaknya Muslim, tapi nggak mempelajari agama, akhirnya mudah terseret, mudah diiming-iming, akhirnya nyebranglah ke agama lain. Nah itu yang dikatakan fa inna baqa'al Islam bil ilmi. Sesungguhnya abadinya agama Islam di setiap dada itu dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, dikhawatirkan cuma nama doang. Lama kelamaan yang nama doang hilang tuh nama doangnya. Habislah saudara-saudara. Bisa lenyap agama Islam itu. Ya. Jadi inilah gunanya menuntut ilmu. Ya. Gak boleh berhenti terus dan terus itu. Ini saya kasih pemanasan ini, biar panas aja semua. Biar semangat saudara-saudara. Ya, yang punya anak di pesantren teruskan biayai begitu. Memang sih bagusnya sih demikian tuh di antara anak-anak kita, jangan semuanya diumum. Adalah yang di pesantren. Ya. Kalau pesantren kan fokus dia. Dari kecil sudah fokus agama. Gitu. Mesti ada sehingga nanti bisa menggantikan ulama-ulama yang sudah wafat. Sekarang kan banyak ulama-ulama sudah wafat. Siapa yang gantiin? Ya kalau nggak ada, ya kacau semua udah ntar. Ya, ada hadis begitu memang. Nabi sudah berikan peringatan katanya bahwa Allah itu bukan mencabut ilmu dari otak manusia, dari dada manusia, tidak. Allah tuh mencabut ilmu dengan mewafatkan orang yang berilmu. Ketika yang orang berilmu meninggal dunia, nggak ada penggantinya. Yang pengganti yang benar, ada pengganti yang tidak benar, yang ilmunya ngasal aja. Apa akibatnya? Akibatnya ketika dia ditanya, maka dia ditanya menjawab asalan, ya salah. Yang nanya nerima, ya ini yang dikatakan sesat dan menyesatkan. Ya, sesat menyesatkan itu yang Nabi sudah peringatkan dulu, ya, supaya hendaknya tuh di antara umat Islam adalah yang mendalami agama. Jangan sampai semuanya diumum. Kita khawatir juga itu. Alhamdulillah ya di Indonesia kan banyak pesantren ini. Alhamdulillah saudara-saudara ya. Pendidikan pesantren itu kayaknya ciri-ciri khas Indonesia begitu. Di negara-negara Arab tuh nggak begitu nampaknya yang saya lihat. Jarang begitu. Di Indonesia kan banyak sekali. Jadi anak itu nggak pulang, tinggal di pesantren gitu. Nanti paling setahun pulang 2 kali. Ya. Jadi mereka belajar aja, belajar terus, yang ditimba ilmu terus. Ya. Saya pun dari pesantren dulu, ya, di Gontor itu. Tahun berapa saya itu berangkat? Tahun 70-an, tamat tahun 76. Ya, 76 itu. Mungkin maaf ya kalau saya nggak di pesantren, kalau ya ini kita berandai-andai aja. Saya nggak bisa baca ini gini aneh kitab. Dulu sebelum saya di pesantren, saya sekolah di Sanawiyah Mampang Perapatan. Itu ilmu saya bagaimana tuh ngambang. Nahunya, sorobnya, apalagi bahasa Arabnya kacau. Setelah di pesantren melek saya. Tahu begitu ini fa'il, ini maf'ul. Bahasa Arab bisa jalan terus begitu. Itu yang saya alamin. Jadi pendidikan pesantren itu memang benar-benar saya bilang untuk agama nampaknya itu jalan satu-satunya di Indonesia. Ya, maka dari itu yang punya anak, ya, apalagi anaknya banyak, jangan semuanya diumum. Ya, kalau anaknya 1, 2 mungkin dikit repot emang dah. Dia mesti jadi tulang punggung kan begitu. Ini anaknya banyak, duitnya ada. Ya, pesantren biayain begitu. Karena dari mereka lah insya Allah diharapkan saudara-saudara ya kemajuan Islam dipertahankan oleh mereka. Kalau enggak siapa lagi yang kita harapkan? Masih orang dari luar. Ya. Emang ini pendidikannya emang lama kan di pesantren bertahun-tahun. Jadi nuntut ilmu itu bukan sebentar saudara-saudara. Gak bisa ilmu sebentar. Ya. Terus dan terus berkesinambungan. Kalau perlu kan nyebrang ke lautan, ya, nyebrang pegunungan kan begitu. Ada ungkapan dan mutu orang Islam itu
Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kan begitu. Carilah ilmu dari buayan sampai masuk ke liang kubur. Ya. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Ini untuk menggambarkan walaupun jauh, tuntutlah ilmu. Zaman-zaman dulu ada yang pergi jauh itu, nyebrang lautan, melewati pegunungan begitu. Jadi itulah semangat menuntut ilmu orang Islam itu. Ya. Jadi cobalah saudara-saudara berusaha terus kita menuntut ilmu, dan jangan lupa supaya anak-anaknya dituntun, ya, agar juga mengenal agama. Saya khawatir nih kalau anak perempuan yang kita istilahnya miliki itu kurang bimbingan, saya khawatir nanti dia bisa kecantol dengan orang luar. Biasanya, maaf ya, perempuan itu banyak yang nggak dalam menuntut ilmu agama. Jarang itu. Tapi sekarang ada pesantren putri banyak. Perempuan itu paling mudah terkecoh, tertipu. Ya, maaf ya, ketika misalnya ada seorang gadis dekat dengan orang non muslim. Ya mula-mula dekat, lama-kelamaan cinta lah sudah. Apa tuh, cinta lokasi apa namanya? Cilok begitu. Ini sengaja saya nggak kadein. Cilok saudara-saudara. Itu ya akhirnya boleh jadi ya mungkin dipakai siasat. Pakai siasat mereka masuk Islam dulu. Ntar dapat Islam ya dinikah, diajak istrinya punya anak, dibalik lagi. Akhirnya istrinya ikut juga. Anaknya semua ikut juga. Itu yang saya khawatir, itu perempuan itu. Saya khawatir begitu. Ini kekhawatiran saya bukan bohong. Ya terjadilah, sering saya dengar. Yang repot nih, ya istilah jeleknya nih, orang Betawi kan kenal itu, dia kuat agamanya. Kadang-kadang juga ketarik saudara-saudara. Iya, saya pernah dengar begitu. Jadi siapa tuh suaminya? Suaminya orang itu. Alah, dia bagaimana dia? Nggak tahu lah katanya. Padahal tuh dia bapaknya orang Islam, mamanya orang Islam, orang Betawi, suaminya orang bukan luar Islam. Aneh itu saudara-saudara. Itu yang saya khawatir, ini perempuan paling mudah dirayu. Nah ini kembali peranan penting orang tua. Ya, orang tua harus monitor, memantau. Jadi mereka berikan agama. Kalau pengajian kayak begini, yang muda datang. Tapi kalau pengajian ibu-ibu, nggak ada yang muda datang. Kebanyakan nenek-nenek. Ya, udah nyender semua saudara-saudara ya. Pengajian saya tuh ibu-ibu kebanyakan yang tua-tua semua. Gadis-gadis nggak ada. Kalau pengajian laki-laki saya pasti melihat anak-anak muda. Laki-laki masih kuat saya bilang. Cuman perempuan. Saya khawatir aja saudara-saudara. Maka tadi saya bilang dengan ilmu maka Islam akan abadi. Ya. Ada sekarang tuh pesantren perempuan banyak. Ya. Tapi kan orang nggak tertarik masalahnya. Nggak tertarik dia tertarik ilmu umum, dia kerja. Kebetulan teman kerjanya ya bukan agama Islam, dekat, akhirnya cilok. Hah? Gimana ini? Pusing saya gue mikirin begitu. Jadi pikiran saudara-saudara, ini bagaimana tanggung jawab kita ini. Maka tuh dalam khutbah, kadang-kadang dalam pengajian saya sampaikan ini. Ya, jadi masing-masing nih yang punya anak perempuan, punya anak gadis, pantau mereka. Kalau perlu kita bilang, kita pesen jangan dekat-dekat dengan orang. Jangan terlalu dekat. Kenal boleh, tapi dekat jangan. Kenalan, udah aja begitu saudara-saudara. Sama dengan kita kenal monyet, boleh gak kenal monyet? Boleh ya, tapi berteman dengan monyet. Makan namanya monyet, tidur namanya monyet. Lama-kelamaan jadi nyemot. Kenal gak apa-apa, kenal. Saya belum kenal monyet, saya pergi kebun binatang. Oh itu monyet, ya udah. Kenalan, sekedar kenal. Tapi kalau terlalu dekat, bahaya. Cilok lagi ntar cilok itu. Cinta lokasi katanya. Saya dengar istilah dari pengajian juga.
Dari yang ada ngomong ini namanya Pak Ustadz cilok namanya, oh cilok begitu. Apa cilok? Cinta lokasi, oh begitu. Saya belajar dari murid. Jadi bukan main. Islam saudara-saudara perlu dipertahankan. Tidak ada yang paling mahal, tidak ada yang paling mulia yang kita miliki kecuali agama Islam. Loh, kok bisa begitu? Benar. Jabatan, kekayaan, apapun yang kita miliki murah. Yang paling mahal satu, agama Islam. Ini yang perlu kita bawa sampai mati. Kalau harta kita tinggalkan, pangkat, jabatan, belum mati udah pensiun, lalu udah mati, hilangan lagi. Islam yang kita miliki inilah yang paling mahal. Anda bisa ketahui itu buktinya dalam sejarah. Ketika Nabi Muhammad dan umat Islam di Mekah, Allah suruh hijrah, pindah ke Madinah. Mereka semua pindah, meninggalkan kampung halaman di Mekah, meninggalkan sawah ladang, meninggalkan tempat perdagangan, meninggalkan harta. Demi apa? Demi agama. Demi agama, ditinggalkan. Maka tuh di Madinah ada yang nggak punya rumah, nggak punya apa, tinggal di masjid. Itu di Madinah. Kadang-kadang ada orang Madinah memberikan tempat, karena mereka meninggalkan kota Mekah, tempat kelahiran mereka, demi agama. Kalau sekarang terbalik, demi cinta agama. Demi cinta, saudara-saudara, coba. Murah sekali itu agama. La haula, berat saudara-saudara itu. Kalau dia ngerti agama, insya Allah, walaupun dia cinta, dia akan melawan. Dia bisa bertahan, karena ada ilmunya. Begitu. Kalau nggak ada ilmunya sulit. Ya. Jadi ilmu itulah benteng. Benteng. Ini anak-anak perempuan, saya melihat gadis-gadis, begitu, pengetahuan agamanya terlalu cetek. Jadi mudah sekali ditertarik dengan orang yang di luar Islam. Hadirin saudara-saudara, begitulah pentingnya ini ilmu agama. Jadi jangan disepelekan dia menyangkut agama. Ilmu Islam ini menyangkut agama. Berbeda dengan ilmu umum. Karena memang watak ilmu agama ngajarin benar. Wataknya begitu. Berbeda ilmu umum. Dia nggak kesana. Jangan-jangan dia belajar itu istilahnya bagaimana cara mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Mau cara apa ke? Itu ilmu umum kali. Ya. Terserah begitu. Kalau agama malah lain. Ya, ilmu agama nggak demikian, saudara-saudara. Dia mengajarkan kebaikan. Ya. Nah, disinilah pentingnya ilmu agama bagi setiap orang, supaya agamanya itu tetap ada di dadanya sampai dia akhir hayat. Ya. Saudara, agama Islam ini kan agama yang Allah istilahnya redoi, yang disebut inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama itu di sisi Allah, agama Islam. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia paling rugi nanti. Ya. Nah, untuk itulah, karena ini Islam paling mahal, harus dipupuk, harus dirawat. Dengan apa pupuknya? Dengan ilmu. Nggak ada jalan lain. Ilmu itulah yang memupuk agama kita. Saudara, ada kan hadis, ungkapan mengatakan kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir kemelaratan, kefakiran membuat orang kafir. Apa ini maksudnya ini? Hampir kefakiran membuat orang jadi kafir. Ulama dulu tuh memahami kefakiran di sini fakir ilmu. Bukan fakir duit begitu. Fakir ilmu. Jadi orang melarat ilmu agama itu bisa membuat orang jadi kafir. Ya nyebrang pindah. Dengan bukti orang-orang dulu katanya, lebih-lebih zaman Nabi, yang jadi budak pun mempertahankan agama walaupun dirinya disiksa, dirinya dibunuh oleh majikan, dia nggak hiraukan, yang penting demi agama. Begitu. Jadi bukan fakir uang tuh orang bisa pindah agama. Kalau orang banyak ngerti agama dengan ilmu agama, walaupun dia miskin melarat, dia berani mempertahankan. Tapi kalau dia nggak ngerti ilmu agama, ditambah melarat, ya udahlah, mungkin dia kasih supermi kali, dia pindah agama.
Bukan main, saudara-saudara. Ya. Jadi ini usaha kita ini mesti. Ya, jadi bukan usaha Pak Ustadz, tapi usaha masing-masing. Berusaha. Ya, yang masing-masing ini punya anak, ya, laki, perempuan, bimbinglah mereka. Bimbing mereka ke jalan yang baik. Ya. Ini agama Islam aset paling mahal. Agama Islam nilai yang paling tinggi. Ya, jangan disia-siakan. Ya. Maka disuruh kita minta husnul khotimah. Itu nomor wahid itu. Ya, jadi agama dibawa mati. Yang lain tidak dibawa mati. Ditinggalkan saudara-saudara. Ya. Hadirin saudara-saudara, jadi berbicara tentang ilmu memang bagi saya ya menyenangkan begitu, menyenangkan. Itu ya ilmu jadi gurih ya, istilah saya gurih. Kadang-kadang kan gurih disebut dalam makanan. Itu ilmu jadi gurih, artinya jadi enak kita pelajarin. Kalau udah biasa, emang sulit menuju ke sana. Samalah seperti orang nih menilai rokok. Mungkin yang nggak pernah ngerokok, apaan tuh rokok? Aduh, batuk, rokok bau. Tapi yang tukang rokok, alur rokok asik begitu. Ya. Jadi yang bisa menilai ilmu itu yang sudah berilmu. Ya. Yang tahu ilmu itu adalah orang yang berilmu. Nah ini menuju berilmu kan agak sulit ini. Maka harus paksakan. Paksakan diri kita untuk menuntut ilmu. Nggak bisa istilahnya santai-santai begitu, ogah-ogahan, dipaksakan. Nanti kalau udah kelamaan, sering dia menuntut ilmu, enak dia mendengar, ya itu kalau dia nggak hadir di majelis ilmu, kayaknya ada yang kurang. Ya, nggak asik begitu hidup. Ya, dia merasa kurang, saudara-saudara. Udah biasa hadir, udah biasa dengar, udah biasa nuntut ilmu, kemudian berhenti. Bawaannya itu aneh sedikit ya. Nah itu udah mulai enak itu dia, udah mulai seneng dengan ilmu ya. Nanti kelamaan akan lebih senang lagi kan begitu. Inilah saudara-saudara. Jadi patutlah kita terus hadir di majelis-majelis ilmu. Bukan di sini saja, di mana aja. Tadi kan saya bilang lintas tempat, di mana aja, di Husnul Khotimah atau di mana ada pengajian datang. Begitu. Apalagi laki-laki kan malam ya senggang lah. Laki-laki malam senggang. Kalau siang kan ya ada yang bekerja, ada yang ini, ada yang itu. Kebanyakan kan pengajian laki-laki itu malam. Ya, karena laki-laki di waktu malam banyak senggang. Tapi sekarang godaannya berat. Apa godaannya? Televisi saudara-saudara ya. Yang asik tuh habis pulang kerja cekel remote. Ya duduk sandaran. Ada kopi. Wah, enak banget udah. Ya. Enak banget tuh kayak remote saudara-saudara. Capek udah emang begitu. Tapi kita nggak boleh nyerah lah. Harus hadir begitu. Toh pengajian nggak ada yang lama, paling lama 1 jam selesai. Ya. Tapi bawaannya emang nggak enak aja itu. Begitulah bawaannya, godaannya berat. Dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan bagaimana dong? Mesti saudara-saudara. Paksakan tuh menuntut ilmu di mana aja gitu. Jangan sampai kita nurutin keinginan. Kalau nurutin keinginan dan hawa nafsu ya berat lah. Emang nafsu dan keinginan kan nempel di diri kita. Nah ini kita harus kontrol keinginan ini. Kita harus kalahkan begitu. Ada yang lebih pokok, itu yang kita utamakan. Ya, mungkin orang mau istirahat nonton televisi ya wajar kali dah. Tapi ada yang lebih penting, ada pengajian, wah hadir di pengajian. Ya. Ini yang paling pokok saudara-saudara. Ya, jangan sampai ntar yang pokok jadi nggak pokok, yang nggak pokok jadi pokok. Itu nggak pandai itu namanya, nggak pandai dan nggak bijak. Dudukanlah yang pokok di pokok. Ya, nuntut ilmu itu pokok dia, penting. Ya, tidak boleh tidak itu. Kalau nonton TV ya bisa nonton TV nanti. Ya. Anggaplah kita nggak ngelihat film Kian Santang, nggak apa-apalah. Ada di TV itu ya film Kian Santang itu. Ya itu kan cerita fiktif itu. Ya, hiburan kali ya terserah nggak apa-apa. Tapi pengajian diutamakan. Jadi itu godaannya itu. Maka tuh pengajian-pengajian di mana-mana makin surut, makin berkurang.
Makin berkurang, makin kering, saudara-saudara. Godaannya berat. Godaannya berat. Ya, setan sudahan dorong-dorong, jangan pergi, jangan di sini aja asik begitu. Ya inilah yang dapat saya sampaikan. Kayaknya udah Isa ya. Udah. Ya inilah yang dapat saya sampaikan. Ini sekedar mendorong, memberi semangat saudara-saudara, motivasi kata orang, memberi rangsangan supaya orang senang menuntut ilmu. Ya, itulah memang yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulnya, bahkan ulama-ulama juga demikian. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat saya dan juga buat para hadirin. Insya Allah yang akan datang kita mulai dari kitab Mirqat Su'udi Tasdik, ya. Baru nanti kita lanjutkan giliran membaca, memahami ayat-ayat Al-Quran. Ya, begitulah isi pengajian kita. Ada kitab fikihnya, ada tauhidnya, ada tasawufnya, begitu. Ya, ada juga Al-Quran yang kita bahas nanti. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kesehatan yang prima. Mudah-mudahan dijauhkan dari virus corona, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga yang sudah wafat, ibu bapak kita, guru-guru kita, dan juga keluarga yang sudah wafat, entah itu mertua, istri, semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم افتح لنا ولأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا مهيمن يا سلام يا مهيمن يا سلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. سلمنا والمسلمين سلمنا والمسلمين من الطاعون والوباء ومن فيروس كورونا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.